Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, terdapat sebuah kediaman tua yang dikenal sebagai kediaman bayangan. Banyak orang menghindarinya, menyebutnya tempat yang terkutuk. Suatu malam, Lila, seorang jurnalis muda yang berani, memutuskan untuk mengunjungi tempat itu demi membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Dengan ransel di punggung dan senter di tangan, Lila melangkah menyusuri jalan setapak menuju kediaman tersebut. Suasana malam terasa mencekam. Suara angin yang berdesir seolah berbisik, memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Setelah beberapa menit berjalan, Lila akhirnya sampai di depan pintu besar yang tertutup rapat. Dengan detak jantung yang berdengung di telinganya, ia mengetuk pintu. Pintu berderak terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya. Lila melangkah masuk, senter di tangan menerangi ruang tamu yang berdebu. Perabotan tua dan gambar-gambar pudar menghiasi dinding. Di tengah ruangan, terdapat meja besar dengan kursi-kursi yang terbalik. Seakan ada sesuatu yang terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Saat Lila memeriksa lukisan-lukisan di dinding, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sekilas, ia melihat bayangan di sudut ruangan. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang mengintimidasi. Lila mencoba untuk tenang dan melanjutkan penelitiannya. Ia menemukan sebuah buku tua di atas meja. Halaman-halamannya penuh dengan catatan dan gambar aneh. Salah satu halaman mencuri perhatiannya, menggambarkan ritual kuno untuk mengusir roh jahat. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam buku. "Bantu kami." Suara itu seakan berasal dari dalam kegelapan. Lila terkejut dan mundur, namun rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia mendekati buku itu, berusaha memahami apa yang dimaksud. Saat ia membolak-balik halaman, suara itu kembali muncul, lebih jelas dan mendesak. "Keluarkan kami dari kegelapan ini." Lila merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam buku. Seolah ada kekuatan yang mengendalikan. Ia terpaksa membaca mantra yang tertulis tanpa mengetahui konsekuensinya. Ketika Lila selesai membaca, angin kencang berhembus, menerbangkan debu-debu di sekelilingnya. Lampu senter berkedip-kedip, dan ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan. Sosok-sosok samar mulai muncul dari bayangan. Wajah mereka penuh rasa sakit dan ketakutan. "Siapa kalian?" tanya Lila. Suaranya bergetar. "Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap," jawab salah satu sosok. "Kita terkurung di sini karena kesalahan yang dibuat oleh pemilik rumah ini dahulu." Lila merasa tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Kenapa mereka tidak bisa pergi? Sosok-sosok itu menjelaskan bahwa pemilik rumah yang lalu telah melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi alih-alih mendapatkan kekuatan, ia terjebak dalam kegelapan. Sekarang, jiwa-jiwa yang terperangkap menginginkan bantuan untuk membebaskan mereka. Dengan tekad, Lila bersiap untuk melakukan ritual penyelamatan. Ia mengikuti petunjuk yang ada dalam buku, mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Namun, suara-suara gelap di sekelilingnya mulai mengganggu, berusaha menggagalkan niatnya. "Jangan lakukan ini, Lila." Suara misterius itu menggema, "Kau akan terjebak seperti kami." Meskipun ketakutan merayap ke dalam dirinya, Lila tidak mundur. Ia mengingat tujuan utamanya membebaskan jiwa-jiwa yang terkurung. Ia melafalkan mantra dengan suara tegas dan cahaya mulai bersinar lebih terang. Namun, bayangan-bayangan gelap mulai merangsek mendekat, berusaha menariknya ke dalam kegelapan. "Fokus, Lila," teriak salah satu jiwa, "kau hampir berhasil." Lila menutup matanya, merasakan energi mengalir di sekelilingnya.
Ia menumpahkan seluruh kekuatan dan keyakinan dalam mantra yang dilafalkannya. Ketika ia membuka mata, cahaya meluap, menembus kegelapan yang menyelimuti. Dengan satu letupan energi, cahaya memancar keluar dari kediaman, menerangi seluruh desa. Sosok-sosok itu mulai menghilang satu persatu, mengucapkan terima kasih kepada Lila sebelum akhirnya terlepas dari belenggu kegelapan. "Terima kasih, Lila. Kini kami bisa pergi," bisik salah satu jiwa sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sosok terakhir menghilang, ruangan kembali tenang. Lila terjatuh, lelah, namun lega. Ia berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang terkurung. Ketika Lila keluar dari kediaman, sinar matahari pagi menyambutnya. Hutan dan desa terasa lebih hidup. Tidak ada lagi aura menakutkan yang mengelilingi kediaman itu. Semua terlihat seperti baru, seolah beban berat telah terangkat. Lila menyadari bahwa pengalaman ini bukan hanya sekadar petualangan. Ia telah mengubah sesuatu yang gelap menjadi cahaya. Dengan tekad baru, ia kembali ke kota, membawa cerita yang lebih dari sekadar mitos, sebuah kisah tentang keberanian dan pengorbanan. Kediaman bayangan kini dikenal dengan nama baru, Kediaman Cahaya. Penduduk desa menceritakan kisah Lia dan jiwa-jiwa yang terkurung, memberikan harapan dan pelajaran bagi generasi mendatang. Dan bagi Lila, ini adalah awal dari banyak petualangan lainnya, membawanya untuk mencari kebenaran di balik kisah-kisah horor yang belum terungkap.